sini saya meminta murid-murid kelas 6F untuk menuliskan 2 nama teman yang paling mereka sukai atau 2 teman favorit mereka di kelas, juga 2 nama teman-teman mereka yang kurang mereka sukai. Dari 2 nama yang telah mereka sebutkan, mereka juga akan menyebutkan alasan mengapa mereka menyukai teman tersebut atau kenapa mereka kurang menyukai teman tersebut. Nah, alasan yang dituliskan saya beri instruksi agar mereka menuliskannya tidak terlalu spesifik, tapi juga tidak terlalu general. Misalkan, saya menyukai si A karena pintar atau karena rajin beribadah, dan juga saya kurang menyukai si B karena dia sombong, sering melanggar aturan, seperti itu. Ini buat tugas KHN sebenarnya itu. Aku garis mana? Ada, pasti ada. Setelah para murid menuliskan 2 nama teman favorit mereka dan juga 2 nama teman yang kurang mereka sukai di kelas, mereka akan mengumpulkan kertasnya kepada saya untuk saya akumulasi dan saya hitung. Jadi nanti akan dibacakan hasilnya secara anonim. Misalkan si A yang menyukainya ada 4 dan juga yang kurang menyukainya ada 6, dan juga akan saya bacakan alasannya kenapa menyukai si A 4 orang ini. Alasannya karena rajin, karena pintar, karena suka membantu, dan yang kurang menyukainya ada 6 dengan alasan misalkan suka melanggar aturan atau rame, cerewet, dan lain-lain. Namun si A tidak akan mengetahui siapa 4 anak yang memilihnya sebagai teman favorit dan juga siapa 6 anak yang kurang menyukainya, karena pembacaan hasil atau akumulasi akan saya lakukan secara anonim. Tujuan saya melakukan program ini adalah agar masing-masing dari diri murid mengetahui sudut pandang orang lain tentang dirinya. Misalkan, setelah program ini selesai, si A jadi mengetahui bahwa teman-teman di kelasnya itu memandang dirinya sebagai pribadi yang rajin, sebagai pribadi yang taat beribadah. Namun, sebagian teman juga memandang dirinya sebagai orang yang sombong dan juga orang yang sering melanggar aturan di sekolah. Hal ini bisa menjadi evaluasi bagi tiap-tiap murid untuk memperbaiki dirinya. Jadi, sifat-sifat baik yang dipandang oleh orang lain tentang dirinya akan tetap dipertahankan, sedangkan sifat-sifat buruk yang dipandang orang lain tentang dirinya akan berusaha untuk dihilangkan. Di akhir, saya juga menekankan bahwa apabila ada teman yang kurang menyukainya, bukan berarti dia jahat, tetapi
itu tandanya dia harus memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti dia melakukan dosa jika dia kurang disukai temannya, tapi baiknya adalah dia memperbaiki apa sifat-sifat yang kurang disukai oleh teman-temannya di kelas tadi.